Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita sapa mereka. Shalom. Haleluya saudara, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah melalui online. Dan kita percaya saudaraku sudah mempersiapkan. Dan saudaraku juga dengan hati yang bersyukur, yang rindu akan Tuhan. Dan hari ini kita percaya anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Kemurahan Tuhan tidak pernah hilang. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Saya percaya kita semakin mengasihi Tuhan. Saya akan menyapa bagi saudaraku semuanya. Yang saya mulai dari benua Australia. Haleluya saudaraku yang ada di gereja PLC, yang ada di kota Melbourne. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Bahkan bagi kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne dan yang ada di kota Brisbane. Saya percaya saudara mengalami lawatan, mengalami pemeliharaan Tuhan, dan sampai hari ini bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Mari saya ajak hari ini kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Dimulai dari keluarga Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga keluarga Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di Citra Raya, Tangerang, Provinsi Banten. Saya percaya saudara-saudaraku semuanya juga mengalami hal yang sama, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita masih merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan juga saya menyapa bagi saudara-saudaraku yang ada di wilayah Jabodetabek, di mana ada keluarga pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Jabodetabek. Demikian juga yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Bahkan yang ada di wilayah Jawa Timur. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Mari kita bersama-sama hari ini untuk beribadah. Kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bahkan demikian bagi fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di Kepulauan Rotendao, yang ada di Provinsi NTT. Demikian juga yang ada di Sulawesi Tengah, meliputi Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Bahkan bagi saudara-saudaraku seiman, bahkan siapapun saudara, dimanapun saudara berada, yang Tuhan izinkan kita boleh ibadah bersama melalui channel So Alive Church yang ada di YouTube. Saya ajak saudara, mari kita bersama-sama hari ini untuk memiliki hati rindu haus akan Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari saja kita berdoa sebelum kita beribadah bersama. Mari, dimanapun saudara berada, saudara boleh persiapkan tempat yang terbaik, sehingga kita boleh khususkan waktu yang ada ini hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang melimpah-limpah dengan kasih, anugerah, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Untuk kami berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman, sekalipun melalui YouTube ini. Dan hari ini kami nyatakan bahwa ada kuasa di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Karena firman-Mu yang berkata, darah-Mu itu yang menebus dosa kami. Darah-Mu itu yang menyucikan hidup kami.
yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Bahkan lebih-lebih darah-Mu itu telah membenarkan hidupan kami. Sehingga hari ini kami terima perkenanan-Mu. Kami semua boleh masuk di hadirat, berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami pengalaman pribadi yang membuat kami semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu atas kami. Engkau hadir dalam acara ibadah kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau melawat, Engkau ada bersama kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, mari saja kita membawa nyanyian syukur, bersukacita sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya akan kasih setianya. Haleluya. Mari bersama bersorak-sorak. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah. Mari bersyukur saudara. Kau boleh berdiri di mana tempat kau berada. Mari dengan girang, dengan semangat puji Dia, nyanyikan sorak-sorak. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin saudaraku. Sekali lagi kita bawa syukur kita bagi Sang Raja. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan itu sungguh amat baik. Ya, bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi mari saudara katakan, bersyukur kepada Tuhan. Jempol saudara, Dia baik. Ya, amin. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Mari sekali lagi, lebih lagi dan nyatakan, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu sungguh amat baik. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Kami bersyukur. Haleluya. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya. Sekali lagi bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Haleluya.
di dalam Tuhan. Mari semuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Amin. Tuhan, ini umat kami, umatmu yang bersuka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kondisi apapun saudara, mari hari ini saya ajak saudara bersuka cita. Percaya akan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Oh, mari sekali lagi nyatakan, hari ini hari Tuhan yang sungguh baik. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, mari bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka, sebab di dalam Dia ada pengharapan, sebab di dalam Dia ada kepastian. Ya, hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. One, two, three, yeah. Bersuka, mari lebih lagi bersuka. Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari sekali lagi saudara katakan, bersuka, bersuka. Tuhan yang mengubah kain kabung menjadi tarian, menjadi nyanyian kemenangan, nyanyian kegirangan. Haleluya. Tuhan melawat kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang sekarang sekali lagi, sekarang bersuka. Suka, bersuka citalah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita masuk dalam penyembahan. Kita belajar menikmati hadirat Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan. Mari masing-masing pribadi membawa kehidupan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang lapar. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami bawa pujian, korban pujian kami, syukur dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan bawa setiap kami masuk di hadirat-Mu. Mari Tuhan jamah dan lawat kami. Biar kami terima kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, bahkan kuasa kesembuhan itu mengalir, kuasa mujizat itu nyata. Kami mengasihi Engkau Yesus, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Haleluya, haleluya.
Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau Yesus Tuhan ditinggikan atas segalanya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan
saudara. Ingini Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus. Kiraha karawa kata sadara, reharala hasakarala barakena sadara. Roh Kudus, penuhi hambamu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Amin, amin. Penuhi hambamu. Biar setiap kita merindukan kuasa Rohnya mengalir memenuhi kita. Mari lebih lagi ingini Tuhan. Biar secara pribadi kita masuk di dalam hadirat-Nya. Mari alami Tuhan. Mari nyatakan. Kirafakata sakara batasa. Tuhan, mari mengalir kuasa-Mu. Mengalir. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Mari semua rindukan Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh. Mari Roh Kudus, Spirit of the living God, Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Mari sekali lagi nyatakan Spirit of the living God. Lebih lagi, biar semua menerima urapan, menerima kepenuhan Kristus. Spirit of the living God. Hari ini kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Mari penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Amen. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, Spirit of the living God, fall fresh on me. Amen, amen.
Kira bakar lawata sana bararara. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend.
membuka pikiran hati kami untuk kami mengenal kitab suci, untuk kami mengenal kebenaran-Mu, untuk kami lebih dekat lagi bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, bahwa ada roh Tuhan dalam kami. Kami percaya Tuhan, roh-Mu membakar setiap kami, membangkitkan akan kehidupan kami, sehingga kami memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang haus, yang lapar, yang selalu mengingini akan Tuhan, yang hadirat-Mu yang kami sukai. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan deklarasi bersama-sama. Mari sepakat iman kita menyatu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan pasti jadi, karena firman-Nya ya Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pemikiran-pemikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Saya sebelum menyampaikan firman, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita semuanya mengerti kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu, firman kebenaran, firman nubuatan. Kami nyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima pewahyuan,
hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu, darah Yesus ada pada setiap kami, maka tulah-tulah tidak boleh menguasai kami. Kami percaya itu adalah kebenaran firman-Mu, itu adalah janji-Mu, dan tatkala kami percaya Engkau menggenapi janji-janji itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tema nubuatan yang digenapi. Nah, nubuatan yang digenapi saya ambil dari dua bagian. Yang pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang kelima, dan bagian yang satu lagi Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Ya. Kita melihat Yesaya, masa pelayanannya adalah tahun 740 sebelum Kristus hadir sampai 697. 43 tahun dalam pelayanan. Dan kita melihat Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, seorang hamba Tuhan yang menderita. Pada waktu firman itu disampaikan, masih belum jelas siapakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan yang menderita itu. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah Yesaya sendiri, dan ternyata tidak sebegitunya. Ya. Dan nanti tatkala kita membaca Yohanes 11 ayat 45 sampai 57, barulah kita melihat penggenapan yang Yesaya katakan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus yang kita ikuti, Yesus Kristus yang kita sembah. Ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu Yesaya. Saya akan ajak Anda untuk, kami tidak akan membaca semuanya, tapi hanya beberapa ayat yang saya ambil. Ayat yang ketiga, Yesaya 53 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan." Ayat yang keempat. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah." Ayat yang kelima. "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya." Ayat yang ketujuh. "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Dan kita akan melihat sekarang di dalam Yohanes 11 ayat 45. Firman Tuhan berkata begini, "Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Mereka percaya
kepadanya. Apa ini maksudnya? Begini, jadi pada waktu itu Maria bersaudara, Maria yang tertua, kemudian adiknya Marta dan Lazarus. Dikatakan di dalam pasal yang ke-11 Lazarus meninggal. Kemudian dikatakan di dalam pasal 11 itu dikatakan bahwa Yesus tidak buru-buru ke Betania. Betania adalah tempat di mana Maria tinggal. Ya. Semacam disengaja oleh Yesus, dia nggak datang buru-buru. Dan akhirnya Lazarus mati dan sudah dikubur. Ya. Saya pernah berkunjung ke Betania bersama rombongan yang saya pimpin. Kita melihat kuburnya Lazarus. Ya. Kuburnya Lazarus kebanyakan orang-orang pada waktu itu berbentuk goa. Ya. Dan agak masuk ke dalam begitu. Ya. Karena ada di bukit. Apa yang terjadi? Kita membayangkan waktu Lazarus mati, dia dibungkus dengan kain kafan. Yesus dari luar memanggil Lazarus keluar. Dan firman Tuhan berkata, Lazarus keluar. Masih dalam keadaan terikat oleh kain kafan. Semua orang melihat peristiwa itu. Maka di dalam Yohanes 11 tadi dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, dan mereka percaya kepadanya. Karena melihat dengan matanya sendiri Lazarus yang masih dibungkus dengan kain kafan itu, dia keluar dari kuburnya. Sangat sulit pasti, ya. Tapi memang itulah yang terjadi. Kita membaca selanjutnya ayat yang ke-46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Jadi ada dua kelompok. Yang satu kelompok percaya kepada Yesus yang mampu membangkitkan Lazarus dari mati. Bangkit. Dan satu kelompok lagi, mereka datang kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus pada waktu itu. Kita membaca sekarang ayat yang ke-47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, yang dimaksud orang itu adalah Yesus, membuat banyak mujizat. Jadi mahkamah agama ada pada waktu itu. Nah, mahkamah agama ini ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada imam-imam, ada orang-orang Saduki. Mereka membuat satu mahkamah untuk menyelesaikan tatkala ada masalah-masalah yang terkait dengan agama. Mahkamah ini dipanggil untuk ngumpul, dilapori bahwa Yesus membuat mujizat di mana Lazarus yang mati dibangkitkan. Sekarang ayat yang ke-48. Apabila kita membiarkan dia, jadi mahkamah ini ngomong, apabila kita membiarkan dia, membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma, penjajah Romawi, akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi adanya satu ketakutan bahwa khawatir nanti orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus dan meninggalkan agama Yahudi. Ini satu ketakutan, ya. Seringkali kita di dalam pelayanan jatuh pada posisi seperti itu. Ya. Nah,
mereka ketakutan. Takut apa? Nanti orang-orang Yahudi pada percaya kepada Yesus. Dan mereka menambahkan, ya, urusan politik masuk ke sini. Dikatakan di situ ayat yang ke-48. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Kita harus mengetahui bahwa sebelum Yesus hadir di muka bumi, bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang dulunya mereka satu, sekarang pecah jadi dua, Israel dan Yehuda. Mereka banyak yang dibuang ke Babil, ke daerah Iran sekarang, ya, ke Babil, dibuang. Nah, mereka memunculkan, ya, jangan-jangan nanti orang Romawi datang dan dia merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa artinya merampas? Diambil dan dibuang seperti yang pernah terjadi. Ya, kita lanjut dulu. Ayatnya yang ke-49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas? Imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, ini perkataan Kayafas, kamu tidak tahu apa-apa. Kayafas berbicara kepada mahkamah agama pada waktu itu. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas berbicara sebagai kapasitasnya imam besar. Dengan kata lain, Kayafas bernubuat. Kamu tidak tahu, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu satu orang mati menyelamatkan semuanya. Ini nubuatan mengenai kematian Yesus. Yesus harus mati untuk semua orang. Ini yang sangat sulit untuk dipahami oleh kebanyakan orang sampai hari ini. Bagaimana Yesus mati untuk saya? Nah, masalahnya kita harus membaca Perjanjian Lama. Apa yang dikatakan Perjanjian Lama? Tadi sudah kita baca. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang kelima. Sesungguhnya bukan cuma sampai kelima, tetapi sampai ke-57, ya, kalau mau lebih jelas. Dan di situ dijelaskan bahwa Yesaya sudah menyampaikan nubuatan. Nubuatannya yaitu bahwa Yesus mati. Waktu itu nubuatannya tidak menunjuk nama Yesus, tetapi hamba Tuhan ini harus menderita dan untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, tatkala kita ngerti Yesaya dan penggenapannya ada di Yohanes, ya, bukan cuma Yohanes, di kitab-kitab lain juga ada, ya, tapi sekarang kita lagi mempelajari Yohanes pasal yang ke-11. Nah, kemudian Kayafas sebagai imam besar, dia membuat pernyataan yang tadi sudah kita baca. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ya. Pertanyaannya, apakah Kayafas sadar? Enggak, dia enggak sadar. Dia cuma satu yang dia pikirkan, yaitu bagaimana menyingkirkan Yesus yang mulai mempunyai pengaruh kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sebagai pemimpin agama, mereka berpikir, ini enggak boleh ini. Tidak boleh. Mereka harus tetap eksis.
Siapa mereka? Yaitu mahkamah agama harus tetap eksis. Ya. Kayafas sebagai imam besarnya. Ada kelompok orang-orang Yahudi, ada kelompok orang-orang Saduki, ada kelompok imam-imam. Ya. Mereka ingin tetap eksis, sementara kehadiran Yesus telah mengguncang, ini menurut pikiran mereka, mengguncang posisi mereka. Semua orang percaya kepada Yesus, terus bagaimana nanti? Jadi rupa-rupanya kecemburuan ini yang memberi warna kelompok ini. Maka imam besar Kayafas memberi jalan keluar. Dan jalan keluarnya ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh seorang imam besar yang bernama Kayafas. Imam besar di sini dia bergilir. Dia nggak bisa menguasai itu berlama-lama. Kalau nggak salah setahun sekali. Setahun ini Kayafas. Nanti yang berikutnya siapa lagi? Biar seperti itu. Dan yang menarik adalah perkataan Kayafas itu. Ayat 49, tetapi seorang di antara mereka. Di antara siapa? Mahkamah agama itu. Yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu. Jadi rupa-rupanya jabatan imam besar enggak selamanya. Imam besar pada tahun itu. Tahun sebelumnya berbeda lagi. Tahun yang berikutnya berbeda lagi. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf. Kemudian nasihatnya berkata, bahwa lebih berguna bagimu, lebih berguna bagi kelompok ini. Apa yang dikatakan? Jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita binasa. Lebih berguna satu orang ini mati untuk bangsa kita. Nubuatan yang disampaikan oleh Kayafas, imam besar pada waktu itu. Nah, kalau kita merujuk di dalam Perjanjian Lama juga sudah bernubuat kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi. Nubuatan itu sudah disampaikan. Dan sebelum Paskah, imam besar Kayafas juga bernubuat. Lebih bagus satu orang mati daripada semuanya mati. Apa yang dikatakan Kayafas ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa hamba Tuhan yang harus menderita ini, dia seperti anak domba yang keluh. Dia disakiti dan dia tidak bersuara. Nah, nanti kita melihat ya peristiwa Paskah itu, Yesus dicambuk, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia diam. Dia dianiaya, dia diam. Ya. Nah, itu yang membuat murid-muridnya goncang. Dalam masa hidupnya, Yesus melakukan banyak mukjizat. Tapi setelah dia ditangkap, menderita, dia diam. Ini banyak murid-muridnya yang galau. Kenapa begitu Tuhan kita ini? Ya. Rupa-rupanya dari murid-murid Yesus ada yang punya keinginan supaya Yesus menjadi tokoh politis. Tapi ternyata Yesus tidak ke situ. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-51 dikatakan hal itu dikatakannya mengenai perkataan si Kayafas yang mengatakan bahwa lebih berguna bagimu, lebih berguna bagi kelompokmu, kira-kira begitu. Jika satu orang mati untuk bangsa kita,
daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, kemudian ayat 51, hal itu dikatakannya, itulah tadi yang dikatakan oleh Kayafas, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Dia berbicara sebagai kapasitasnya sebagai imam besar. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, nanti kita melihat pada waktu peristiwa di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena mereka sudah di brainwash oleh kelompok ini. Dan kelompok ini menginginkan Yesus mati karena mereka cemburu. Kenapa cemburu? Karena Yesus mempunyai pengikut yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Maka mereka ketakutan, posisi mereka, posisi yang nyaman. Mereka enggak mau meninggalkannya. Oh, haleluya. Kita terus lanjut lagi. Dikatakan, saya ulang lagi ayat 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ayat 53, mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Nah, dari sinilah kita mulai ngerti mengapa mereka membenci Yesus. Yesus tidak pernah berbuat salah, Yesus selalu menolong orang-orang pada waktu itu, tetapi mereka membencinya. Di salah satu ayat berkata mereka membenci tanpa alasan. Tanpa alasan. Dan tatkala kita melihat akarnya, ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Yesus, hamba Tuhan yang menderita ini, mengangkut semua dosa umat. Ya, sekali kita sudah baca Yesaya 53 ayat 3, 4, 5, dan 7. Ya. Dia menderita karena pemberontakan kita, karena dosa kita. Dia dianiaya karena kesalahan kita. Bayangin, kita yang melakukan kesalahan, tapi Yesus yang harus menderita, harus menanggungnya. Ini sudah dinubuatkan 700 tahun kira-kira sebelum kehadirannya. Dan nanti sebentar lagi kita masuk di dalam Paskah. Menurut apa yang kita baca, itulah saatnya hukuman kepada Yesus harus dijalankan. Kita lanjut, 53 sudah, sekarang 54. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yesus menghindar. Karena apa? Belum waktunya. Karena nanti Yesus dikorbankan pada waktu Paskah. 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah, Yesus akan dikorbankan, ya, dianiaya, disalibkan sebagai korban Paskah. Ya. Kemudian kita melihat ayat yang ke-56. Mereka mencari Yesus
Dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datangkah ia ke pesta?" Mereka bertanya, "Bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang pada pesta Paskah?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi strategi untuk membunuh itu sudah dijalankan. Keinginan untuk membunuh Yesus itu sudah bulat. Mereka akan menggenapinya pada waktu Paskah itu. Nah, dari sini kita melihat nubuatan yang 700 tahun sebelum Yesus hadir. Nubuatan sudah diperkatakan dan digenapi. Bagaimana sekarang dengan kita? Nubuatan yang Tuhan sampaikan, baik melalui penyataan hamba Tuhan, baik kita waktu membaca firman, kita tertarik dengan salah satu ayat. Bagaimana ayat ini bisa terjadi dalam hidup kita? Ini yang menjadi pergumulan banyak orang. Ya, saya bersyukur saya pernah dalam posisi seperti itu. Sampai hari ini pun tatkala saya membaca firman dan mendapatkan rema, saya melakukan sesuatu untuk membuat supaya rema firman ini terjadi. Bagaimana? Hukumnya adalah tatkala saya percaya. Dan kalau saya percaya, menurut Yakobus, saya nggak boleh diam saja. Saya punya iman, saya harus punya langkah iman. Dan langkah iman saya ini bukan membantu Tuhan untuk mewujudkannya. Langkah iman ini benar-benar hanya langkah iman. Jadi tatkala saya percaya, saya memperkatakan kembali apa yang Tuhan janjikan. Hari-hari ini banyak yang bergumul. Ya, mereka sudah berdoa. Mereka sudah menerima penyataan dari hamba Tuhan. Mereka tunggu. Sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Waktu dia berkonsultasi, saya cuma bertanya, "Kamu percaya tatkala kamu membaca ayat, ini ayat menjadi rema untuk kamu?" "Saya percaya." "Oke. Anda percayakah tatkala ada hamba Tuhan menubuatkan untuk Anda?" "Saya percaya." "Oke. Jadi dua-duanya Anda percaya?" "Ya." Sekarang kita harus tahu, tatkala kita percaya, ada satu hukum yang harus kita jalani. Supaya kita mengerti, saya akan ajak Anda untuk membuka Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-14. "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan-perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Jadi kita punya iman, sudah benar. Tapi tatkala kita diam saja, maka iman yang kita miliki tidak dapat menolong kita. Kita loncat ayat yang ke-17. "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." Jadi tatkala saya punya iman dan saya tidak punya perbuatan, iman saya itu mati. Kalau mati terus gimana? Ya enggak dapat tumbuh, enggak hidup. Ya. Ayat 20. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Iman tanpa perbuatan, iman kosong. Nah, kita sudah ngerti. Ayat 14 tadi berkata bahwa kita punya iman, tidak ada perbuatan, imanmu nggak bisa menyelamatkan.
tidak bisa menyelamatkan Anda. Ayat 17 berkata, Anda punya iman, tidak disertai perbuatan, imanmu mati. Ayat yang ke-20 berkata, kita punya iman, tanpa perbuatan, iman kosong. Sekarang ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman sempurna, iman yang terjadi. Yang kamu imani terwujud. Iman yang sempurna. Nah, harus bekerja sama dengan perbuatan. Pertanyaannya, perbuatan yang bagaimana? Kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita. Sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus hadir. Sudah. Kemudian Imam Besar Kayafas juga bernubuat bahwa Yesus mati untuk bangsa ini. Yesus mati untuk bangsa kita. Sekarang, perbuatan apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah yang menyatakan percaya kita. Bagaimana? Nah, kita berkata-kata saja, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sudah dinubuatkan harus mati untuk kami. Engkau mati karena Engkau menebus saya. Saya sekarang Kau tebus menjadi milikmu. Inilah perbuatan kita. Kita percaya apa yang Yesus lakukan. Kita memperkatakan apa yang kita percayai. Inilah yang dimaksud oleh Yakobus pasal yang kedua. Tatkala kita membaca firman bahwa Tuhan berjanji menyertai, memberkati. Oke, Anda percaya? Pasti percaya. Kalau begitu, perbuatan apakah yang harus kita katakan? Sama. Kita katakan, Tuhan, Engkau berjanji menyertai aku, memberkati aku. Demi nama Yesus, aku percaya. Engkau menyertai aku kemanapun aku pergi. Engkau memberkati apa saja yang aku lakukan, aku kerjakan. Terima kasih Tuhan. Inilah perbuatan kita. Perkataan yang menyatakan iman. Saya setiap kali tatkala ada kesempatan orang berkonsultasi, pertanyaannya yang berkaitan bagaimana mengimplementasikan iman dalam hidup, itu kira-kira sekitar 50%-an. Mereka katakan, Pak, saya sudah berpuasa, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah doa pagi, tapi nggak terjadi apa-apa. Saya bilang, Anda mempunyai pengertian sendiri. Kita harus memegang firman yang Yesus katakan. Dan Yesus berkata melalui Yakobus, tatkala saya punya iman, saya percaya, saya nggak boleh diam. Kalau saya diam, iman saya nggak bisa nolong saya, iman saya mati, iman saya kosong. Kalau diam, berarti saya nggak boleh diam. Bagaimana? Nyatakan imanmu tadi melalui pengakuanmu. Ya, hampir 50% semua berkutat di sini. Saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya sudah membaca firman, saya sudah bangun subuh, berdoa. Tapi belum ada tanda-tanda. Nah, saya katakan kepada mereka, pegang Yakobus pasal 2 yang berbicara soal iman. Keselamatan yang Yesus lakukan sudah terjadi. Janji-janji bahwa Yesus menyertai Anda, memberkati Anda, itu sudah diperkatakan. Pertanyaannya, mengapa nggak terjadi dalam hidup saya? Mengapa nggak terjadi dalam hidup Anda? Masalahnya salah dalam merespon. Ya. Ingat Yakobus pasal 2 ayat 14, 17, 20 dan 22. Ingat, mari mulai hari ini ke depan
Jangan salah merespon lagi. Ingat, tatkala Anda percaya, Anda beriman, tidak boleh diam. Ya. Tadi teman yang bilang bahwa dia sudah berpuasa, dia sudah doa tengah subuh, ya, tengah malam subuh, dia sudah baca firman, kok nggak terjadi? Karena responnya nggak pas. Yakobus berkata, kamu punya iman, kamu harus punya langkah iman. Nah, langkah imannya gimana? Yang kamu imani apa? Ya, Yesus berjanji memberkati saya berlimpah-limpah. Saya sudah berpuasa supaya saya boleh mengalami berkat ini. Saya bilang, kalau imanmu itu, Anda katakan, Tuhan, Engkau berjanji bahwa tatkala aku dibaptis ke dalam Yesus, aku telah menderita bersama Engkau, mati dikubur bersama Engkau. Waktu Engkau bangkit, aku ikut bangkit. Waktu aku ikut bangkit, hidupmu Kau berikan kepadaku. Aku terima hidupmu. Sekarang hidup yang aku jalani di dalam daging ini, hidup oleh iman. Itu ada di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Kemudian Galatia 3 ayat 7 berkata, kita yang hidup oleh iman, kita adalah anak Abraham. Tidak dikatakan diangkat sebagai anak Abraham, tidak dikatakan sebagai anak rohani Abraham. Nah, kamu adalah anak Abraham, titik. Itu yang dikatakan Alkitab. Kemudian ayat yang ke-9 berkata, kita yang hidup oleh iman, kita ini diberkati bareng-bareng Abraham yang beriman. Nah, kalau kita diberkati bareng dengan Abraham yang beriman itu, berkat apa yang diberikan? Berkat Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kalau Anda percaya, katakan, Tuhan, aku anak Abraham. Ya, saya berharap pada kesempatan ini membuka wawasanmu. Wawasanmu dibuka kembali. Dan melalui firman yang saya sampaikan, nubuatan ini sudah terjadi. Nah, sekarang tinggal kita mempraktekkan Yesus mati untuk apa? Yesus untuk mati untuk menebus Anda dan menebus saya. Dengan kematian Yesus, Anda punya penyakit, sudah ditanggung Dia. Kegagalanmu, tulah-tulah, kutuk-kutuk yang turun atas hidupmu, yang diturunkan oleh nenek moyang, sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, mulai sekarang aku katakan, kutuk kegagalan sudah dibayar lunas oleh Yesus. Yesus sudah mengeluarkan darahnya, dan darah itu membayar lunas semua tagihan kutuk. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Iman, sudah punya iman, good. Sekarang kita punya langkah iman yang berikutnya, yaitu mempercayai apa yang Yesus sudah kerjakan. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan pada saat ini memberikan inspirasi baru. Jangan stop beriman. Jangan stop beriman. Terus nyatakan imanmu supaya Anda boleh mengalami seperti yang Yesus janjikan. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih nubuatan yang telah disampaikan oleh Yesaya telah digenapi dalam diri Yesus. Dan bahkan Imam besar Kayafas pada waktu itu, dia juga bernubuat, lebih baik satu orang mati untuk semua orang. Tuhan, kami percaya bahwa penebusan yang Yesus kerjakan sekarang sudah terjadi. Dan kami percaya kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Penyakit-penyakit kami
semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Kegagalan kami, kelemahan kami, nasib buruk kami pun sudah diambil dan ditanggung oleh Yesus. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan sekarang kami mengucap syukur untuk pengertian yang boleh kami terima saat ini. Dan biarlah pengertian ini masuk ke dalam roh kami dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami percaya. Kami akan mendeklarasikan apa yang kami percayai karena firman-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita mendeklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di sekujur tubuhku telah Kau ambil semuanya. Tidak disisakan. Kegagalan yang kami hadapi, kelemahan-kelemahan yang menguasai kami, nasib buruk yang terus menghadang kami, sudah Tuhan ambil dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan pengakuan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berjanji bahwa aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berjanji, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal-Mu. Dan kami percaya hidup kekal-Mu ada di dalam kami sekarang. Dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak dikuasai kemiskinan, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai masalah. Tuhan, aku percaya. Ini adalah iman. Dan kami setuju apa yang Kau janjikan itu direalisasikan dalam hidup kami. Tuhan, kami sekarang berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus adalah darah-Nya. Itu sebabnya kami katakan,
ada darah Yesus pada tubuh kami. Dan kami katakan mulai sekarang, darah Yesus ada pada tubuh kami. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang, karena ada tanda milik Yesus pada tubuh kami, maka enggak boleh ada orang-orang, enggak boleh ada situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Tuhan, ini adalah iman kami kepada janji firman-Mu. Kami percaya dan kami setuju ini direalisasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhanku. Kita akan lanjut doa untuk bangsa dan negara dan untuk gereja Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun mereka berada, untuk jemaat Tuhan yang kami gembalakan, dan kami bawa semuanya kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Yesus. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan membuat mereka ngerti rahasia firman. Terima kasih Tuhan. Dan tatkala ada jemaat-Mu yang sudah mulai ngerti bagaimana menyatakan iman, Tuhan, bilalah firman-Mu supaya jemaat-Mu yang mempraktekannya boleh melihat apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendukung doa pemerintah yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa dan negara kami, yang dipimpin oleh Presiden kami Pak Jokowi. Tuhanku, kami terus mendukung doa supaya pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atas Presiden kami, sehingga Presiden membuat keputusan-keputusan yang terbaik. Dan terima kasih untuk perekonomian yang boleh diprioritaskan, supaya boleh dikembangkan, sehingga perekonomian ini akan bergerak, sehingga selama 2 tahun lebih kami seperti terbelenggu, dan sekarang kami boleh mendapatkan kebebasan itu. Tuhan, kami juga terus minta darah Yesus untuk bangsa kami, supaya bangsa kami dijauhkan dari penyakit COVID dan variannya itu. Kami percaya. Kami juga terus berdoa supaya damai yang dari surga turun atas bangsa kami. Tulah-tulah sudah diselesaikan, dan kami berdiri atas bangsa kami. Dan kami katakan, darah Yesus menguduskan, darah Yesus telah memproteksi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekarang saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu, silakan berdiri. Tuhan, aku bawa jemaat-Mu yang mendengar firman yang kami bagikan ini. Tuhanku, kami sudah selesai. Kami minta darah Yesus ada pada setiap kami yang mendengarkan firman ini. Dan kami katakan, mulai sekarang, tulah-tulah tidak boleh menjamah mereka. Aku mengucap syukur, ini kebenaran firman-Mu. Kami pegang kebenaran itu dan kami percaya. Kami sudah memperkatakannya. Dan sekarang aku mintakan damai, sejahtera, dan agape yang dari Tuhan, kasih-Nya Tuhan itu tinggal pada kami, yang memberi warna hidup kami. Dan kami mengucap syukur, mulai sekarang kami boleh melihat apa yang Tuhan janjikan tatkala kami percaya terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.